Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak Umi. Apa kabarnya, Nak? Semoga semua tetap dalam keadaan baik ya, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita akan masuk pada topik minggu ini, tepatnya pada tanggal 8 September. Kita akan membahas terkait materi teks eksplanasi. Ini ada di buku kamu ya, Nak, di buku Besar Bahasa Indonesia, tepatnya pelajaran kedua halaman 24. Teks eksplanasinya ada di halaman 22 yang berjudul Kehidupan Suku Tengger. Sebelumnya kamu harus tahu apa itu teks eksplanasi. Jadi, Nak, teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan atau uraian mengenai suatu hal yang bersifat keilmuan. Nah, teks eksplanasi itu, Nak, bersifat keilmuan. Isinya itu bersifat keilmuan atau sains. Agar kamu dapat menentukan dia jenis teks eksplanasi, dari itu kamu harus tahu ciri-cirinya. Adapun ciri-ciri teks eksplanasi, Nak, yaitu yang pertama, strukturnya terdiri atas 3, yaitu yang pertama pernyataan umum, deretan penjelas, dan yang ketiga interpretasi. Ciri yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Jadi teks eksplanasi ini, Nak, dia hanya berkaitan dengan fakta ya, sebab akibat yang faktual atau nyata. Berikutnya, fakta yang terkandung bersifat keilmuan, misalnya sains yang Umi bilang tadi. Itulah ciri-ciri teks eksplanasi. Selanjutnya, Umi akan jelaskan strukturnya. Struktur bagian dalam teks eksplanasi ada 3 ya, Nak. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum itu berkaitan dengan isi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan, proses terjadinya atau proses keberadaannya. Jadi biasanya, Nak, dia di awal. Pernyataan umum itu ada di awal kalimat atau di awal paragraf. Isinya pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan. Oke? Nanti kita masuk pada contoh. Selanjutnya, deretan penjelas atau urutan sebab akibat. Nah, ini biasanya di tengah. Dia berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Nah, yang terakhir, interpretasi atau penutup maupun kesimpulan, berisi tentang kesimpulan mengenai topik yang telah dijelaskan. Itulah strukturnya ya, Nak, ya, struktur teks eksplanasi. Setiap teks eksplanasi, Nak, harus menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif ya. Kosakata baku itu berarti kata yang digunakan sudah sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia ya. Nah, selanjutnya dia menggunakan kalimat efektif. Sedangkan kalimat efektif adalah kalimat yang disusun berdasarkan kaidah-kaidah yang berlaku. Kalimat efektif juga menjadi kalimat yang dapat mewakili gagasan penulis sehingga maksud dari penulis dapat tersampaikan dengan baik. Kalimat efektif, Nak, memiliki ciri-ciri. Yang pertama, padat, singkat, jelas, lengkap, dan dapat menyampaikan informasi secara mudah. Maksudnya jelas, yaitu mudah dipahami oleh pendengar atau pembaca. Singkat artinya hemat dalam penggunaan kata. Jadi nggak berlebihan ya, Nak, tidak ambigu. Nah, yang terakhir tepat. Tepat artinya sesuai dengan kaidah bahasa yang berlaku. Nah, sekarang kita akan masuk pada kalimat efektif dan kalimat tidak efektif. Jadi kamu harus mampu ya, Nak, dalam membuat kalimat yang efektif. Kamu harus mampu ya. Nah, jika ada kalimat efektif yang merupakan penulisan yang berdasarkan kaidah
yang berlaku, berarti ada kalimat yang tidak efektif. Apa itu kalimat yang tidak efektif? Kalimat yang tidak efektif adalah kalimat yang menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan makna dan maksud bagi pendengar atau pembacanya. Kamu dengar penjelasan dari Umi sambil kamu buka buku kamu di halaman 33 ya. Nah, sekarang kita akan tentukan. Yang pertama ada kalimat tidak efektif, yaitu kalimatnya anak-anak itu saling pukul memukul. Itu tidak efektif ya nak. Yang efektif adalah anak-anak itu saling pukul. Kenapa dia tidak efektif? Karena anak-anak itu saling pukul memukul. Pada kata pukul memukul nak, dia tidak singkat, terlalu berlebihan ya. Penggunaan katanya terlalu berlebihan. Kenapa? Karena ada kata saling. Kata saling itu nak, jika diartikan berarti kan ada timbal balik karena saling merespon kan, saling melakukan. Jadi yang efektif adalah anak-anak itu saling pukul. Oke, kamu harus mampu ya. Ingat untuk menentukan kalimat efektif nak, cirinya itu padat, singkat, jelas, lengkap ya. Apa itu jelas, singkat, padat kamu harus tahu. Nah, yang kedua, sungguh benar-benar beruntung nasib orang itu. Itu tidak efektif. Yang efektif adalah sungguh beruntung orang itu. Kenapa tidak efektif? Karena benar-benar itu nak juga termaksud pengulangan kata. Berikutnya, para hadirin dipersilahkan duduk. Itu tidak efektif ya nak. Yang efektif adalah hadirin dipersilahkan duduk. Alasannya karena kata para nak itu pemborosan kata ya. Dari itu ia termaksud kalimat yang tidak efektif karena terjadinya pemborosan kata. Yang keempat, bagi semua siswa diwajibkan untuk memakai seragam. Itu diwajibkan ya nak ya. Nah, itu tidak efektif. Yang efektif adalah semua siswa diwajibkan memakai seragam. Bagi berarti untuk semua siswa, tidak usah ada kata bagi. Bagi itu nak tidak tepat ya digunakan pada kata yang tidak efektif ini. Yang tepat adalah semua siswa diwajibkan memakai seragam. Yang terakhir, cerita itu begitu menarik, cerita itu mengharukan. Nah, itu juga dia terjadi pengulangan kata. Kita masuk pada contoh ya. Di sini ada contoh teks eksplanasi yang berjudul tentang pelangi. Sekarang kita identifikasi ya nak struktur teksnya pada teks eksplanasi ini. Paragraf pertama itu termaksud pada yang namanya pernyataan umum ya nak. Karena dia berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan. Ya. Coba kita baca. Pelangi merupakan salah satu busur spektrum besar yang terjadi karena pembiasan cahaya matahari oleh butir-butir air. Pelangi juga dianggap sebagai gejala optik dan meteorologi berupa cahaya beraneka warna saling sejajar yang tampak di langit atau medium lainnya. Nah, ini nak pernyataan umum, dia hanya berupa pernyataan umum mengenai topik yang akan dijelaskan. Kan yang ingin dijelaskan pelangi nak, judulnya pelangi. Jadi di awal ini dia termasuk struktur teks pada bagian pernyataan umum karena hanya berisi pernyataan umum mengenai topik yang akan dibahas. Oke, yang berikutnya kalimat kedua dia termasuk pada urutan sebab akibat atau deretan penjelas ya. Kita baca, pelangi dan efek cahaya lain di langit disebabkan oleh cahaya yang membias dan menyimpang menjauhi partikel. Saat matahari terbenam, langit menjadi merah karena sinar matahari lewat melalui atmosfer yang jauh lebih tebal daripada ketika matahari berada tinggi di langit pada siang hari. Nah, disinilah nak merupakan deretan urutan sebab akibat atau deretan penjelas. Karena dia berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut. Nah, inilah dia nak prosesnya pelangi dan efek cahaya lain. Nih kan?
Nah, inilah namanya struktur urutan sebab akibat. Berikutnya yang terakhir, Nak, dia termasuk pada urutan interpretasi atau penutup maupun kesimpulan. Coba kita baca. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar, tapi dari sisi yang berlawanan dengan si pengamat. Posisi si pengamat harus berada di antara matahari dan terkesan air dengan matahari di belakang orang tersebut. Nah, inilah Nak yang menjadi struktur interpretasi atau penutupnya ya. Dia menutup dari kesimpulan pada judul pelangi. Begitulah Nak struktur teks pada teks eksplanasi. Kamu harus mampu ya mengidentifikasi struktur teks pada teks eksplanasi. Dari itu kita dapat kesimpulan pernyataan umum pada paragraf pertama, deretan penjelas pada paragraf kedua, dan interpretasi pada paragraf ketiga. Begitulah Nak cara mengidentifikasi struktur teks pada teks eksplanasi. Kamu juga harus mampu membuat kalimat yang efektif pada teks eksplanasi. Alhamdulillah penjelasan dari Umi sudah selesai. Umi harap kamu membuka buku sambil mendengarkan penjelasan dari Umi ini. Lalu jika ada yang kurang kamu pahami, kamu bertanya kepada Umi ya Nak ya. Insya Allah minggu depan kita akan membahas soal melalui Zoom ya Nak ya. Adapun soalnya terkait materi yang akan masuk di soal ujian tengah semester nanti, yang insya Allah akan kita laksanakan pada tanggal 21 hingga 26 September. Umi harap anak-anak Umi semua dapat bergabung melalui Zoom minggu depan agar sama-sama kita bahas materi yang sudah kita pelajari. Oke Nak, sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.